Jadi misalnya nih, ini hanya baru pikiran, memang sudah sejak masuk SA itu memang saya berpikir alternatif antara pendekatan kualitatif seperti yang kemarin judulnya itu ya dengan kuantitatif murni ya. Kalau misalnya kita mau teliti agama dan politik seperti yang di chat saya itu ya, kita misalnya mau meneliti faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih dalam pilpres atau pilkada. Nah, kan sebenarnya udah ada beberapa penelitian, walaupun hanya deskriptif biasanya, faktor uang, faktor salah satunya itu agama, kemudian prestasi calon, kemudian kalau misalnya kita teliti ormas, keanggotaan ormas tertentu gitu. Nah, kemudian kita buat variabel moderasi, ya, moderasi, yaitu tingkat kesalehan pemilih. Nah, tingkat kesalehan ini kan ada lagi nanti indikator-indikatornya ya, apakah dia rajin kalau Islam misalnya sholat, kalau Kristen gereja, kemudian apakah rajin bersedekah dan sebagainya. Itulah yang nanti kita lihat lagi indikator kesalehan itu apa gitu ya. Nah, ini kita buat dengan model ada namanya structural equation modeling ya. Nah, itu jadi murni kuantitatif seperti itu, Prof. Kira-kira bisa nggak itu? Kualitatif, kuantitatif ataupun mixed method itu pilihan, Pak. Sebuah masalah penelitian bisa menggunakan pilihan-pilihan ini. Saya mau meneliti ini tapi secara kuantitatif. Saya mau meneliti penelitian yang sama secara kualitatif. Saya menggunakan mixed method. Tapi ada beberapa masalah penelitian atau beberapa tema yang tidak bisa memilih. Oh, kalau ini harus kualitatif nih. Ketika digunakan dengan kuantitatif menjadi bias. Atau sebaliknya, ini harus kuantitatif nih. Kalau dengan kualitatif ini nggak bisa begitu. Jadi ada yang memang menjadi pilihan peluang dengan menggunakan macam-macam metode itu bisa. Ada yang masalah yang mau tidak mau harus dengan kualitatif, mau tidak mau harus dengan kuantitatif. Gitu ya. Pilihan-pilihannya ada yang seperti itu. Ya. Jadi tergantung tadi Pak Makmur tingkat kesalehan. Ini kesannya saja itu sudah kualitatif karena religious expression itu agak sulit untuk dikuantifikasi. Tetapi ketika kita bisa menunjukkan indikator-indikator yang bisa dikuantifikasi, dihitung, why not gitu ya. Kesalehan dihitung dengan angka. Dengan angka-angka kuantitatif ya, dengan statistika. Hanya jadi problem karena biasanya coba saja lihat sumber-sumber penelitian mengenai religious expression dan mengenai religious feeling ya, religious experience, religious expression bisa jadi pada sebagian besarnya itu menggunakan kualitatif. Tetapi ketika berbicara mengenai agama dengan beragam indikator yang terekspresikan dan bisa dihitung, apalagi ketika itu dikaitkan misalnya dengan institusi lain, contohnya gini aja, pendidikan agama, pendidikan, ya, materi-materi pendidikan agama, contoh lain misalnya pemahaman keagamaan santri atau siswa sekolah. Nah, kalau sudah begitu biasanya bisa dikuantifikasi karena ada rujukan, ada variabel kontrol. Misalnya variabel kontrolnya itu kurikulum. Ya. Untuk meneliti sejauh mana pemahaman keagamaan siswa SMA, maka rujukannya adalah kurikulum pendidikan agama di SMA. Nah, kan begitu ya.
materinya ini yang disajikan di SMA itu, maka bagaimana pemahaman siswa terhadap materi-materi atau keberagamaan ya, pemahaman keagamaan siswa SMA ini misalnya ya. Nah, karena variabel kontrolnya aja ada, yaitu berupa kurikulum, silabus, mungkin materi ajarnya, buku ajarnya ya gitu. Itu dijadikan patokan kan. Nah, lalu sejauh mana pemahaman keagamaan siswa berdasarkan patokan itu bisa dikuantifikasi. Bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, karena bahkan bisa dengan melakukan misalnya teknik uji gitu ya, maksudnya tes. Ya. Tes kan salah satu teknik pengumpulan data. Mengetes siswa dengan bagaimana keagamaan mereka didasarkan kepada materi-materi yang disiapkan di sekolah. Nilai 100, nilai 90, nilai 80 kan bisa dikategorikan gitu nantinya ya dengan alat ukur buku ajar itu atau kurikulum itu. Tapi kalau pada masyarakat, apa ukuran ideal keberagamaan seseorang? Nah, itu menjadi lebih sulit ya karena memang tidak ada patokannya gitu ya. Maka religiusitas masyarakat pesisir. Nah, Pak Yusuf meneliti itu kan misalnya. Religiusitas masyarakat pesisir atau religiusitas nelayan. Apa ukuran keberagaman ideal seorang nelayan atau masyarakat nelayan? Nah, kecuali kita langsung terjun ke situ, bertanya kepada mereka, lalu kita mengkategorisasi sendiri kan. Maka dalam posisi seperti itu, pendekatan atau metode analisis kualitatif menjadi lebih mungkin kita lakukan. Seperti itu. Nah, itu perbedaan-perbedaan seperti itu. Sehingga tadi tingkat kesalehan pemilih, apakah mereka agregat yang eksklusif kayak siswa tadi. Mereka menyebar di mana-mana, informasi mengenai atau pengetahuan mengenai agama pada mereka juga tidak terstruktur, kan? Diperoleh secara informal dari berbagai sumber tanpa terkontrol, maka patokan kesalehannya kan menjadi tidak bisa ditetapkan, Pak Makmur. Ya. Patokan kesalehan masyarakat ya dengan sumber-sumber agama yang dia dapat melalui majelis taklim, melalui kebaktian hari Minggu yang kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak misalnya ya. Nah, kesalehan-kesalehan pada masyarakat beragama yang sumber-sumber ajaran agama bagi mereka atau referensi-referensinya menjadi tidak terstruktur. Nah, mau dikuantifikasinya bagaimana? Variabel X-nya, variabel Y-nya menjadi agak samar di situ. Ya, bisa jadi tetap dilakukan karena beberapa penelitian, ya lembaga-lembaga penelitian yang sudah lebih profesional itu mampu mengkuantifikasi itu. Ya, tetapi bagi kita yang memiliki waktu yang lebih terbatas, ya, karena jangka waktu untuk penelitian kuantitatif kualitatif kalau masyarakatnya terbuka itu butuh waktu lebih lama, ya. Misalnya dengan multi-stage sampling, kita harus mencoba mengklasifikasi dulu kelompok masyarakatnya, ya, kota, kampung, pendidikannya, tingkat ekonominya diklasifikasi dulu, lalu baru kita nanti menyebar sampel kan begitu. Itu Pak Makmur akan sangat tergantung kepada situasi lokus penelitian atau sasaran penelitian kita. Apakah itu masyarakat terbuka, ya, itu tingkat kesulitannya agak lebih tinggi untuk kuantifikasi mereka. Untuk masyarakat yang terstruktur, tertutup, terklasifikasi kayak siswa itu tadi ya, kelompok pengajian ya, yang pokoknya yang agak eksklusif itu mungkin agak lebih mudah untuk mengkuantifikasi. Sehingga metode analisis apakah kuantitatif, kualitatif, mixed method itu sangat tergantung kepada karakter dari sasaran penelitian. Kesalahan itu kan misalnya ke gereja ya, kan kita bisa buat skala Likert misalnya 1 sampai 5 dari tidak pernah menjadi selalu. Begitu juga nanti sholat misalnya
kadang-kadang menjadi selalu gitu. Kita buat skala-skalanya dan itu Oke. kan menjadi ada nanti ketemu angka itu. Ya, ya, Itu ya. maksud saya Prof. Betul. Di Bisa, kuantitatif seperti itu. ya, ya, bisa begitu. Coba lihat, ada penelitian dari Gordon Allport ya mengenai relasi atau hubungan antara rasisme dan religiusitas pada masyarakat Amerika. Itu Gordon Allport meneliti itu 2 kali di tahun 60-an untuk meneliti antara churchgoers ya, orang-orang yang rajin pergi ke gereja, orang-orang yang kadang-kadang saja pergi ke gereja, dan orang yang tidak pernah pergi ke gereja. Dia membagi 3 ya, selalu, kadang-kadang, tidak pernah, dan relasinya hubungannya dengan rasisme. Nah, lalu dia meneliti itu dan dia menemukan ternyata misalnya rasisme lebih banyak muncul justru di kalangan yang menengah ini, yang kadang-kadang saja pergi, kadang-kadang tidak, gitu ya. Itu lebih rasis ketimbang mereka yang rajin ke gereja atau yang tidak pernah sama sekali ke gereja. Itu contohnya. Tapi itu Gordon Allport sudah meneliti dan dia mengkuantifikasi. Saya katakan tadi sangat mungkin melakukan pendekatan atau metode penelitian kuantitatif untuk masyarakat terbuka. Tetapi tadi seperti Pak Mamur katakan, itu kan diklasifikasi dulu masyarakat itu, kan, yang selalu, yang sering, yang kadang-kadang, yang jarang, yang tidak pernah, itu 5 ya. Nah, itu adalah upaya mensimplifikasi, menyederhanakan atau agar kita mudah. Nah, tapi fakta di masyarakat terbuka tidak selalu bisa diklasifikasikan ke sana, ya. Nah, seberapa lama? Mungkin bulan ini saya selalu, tapi bulan depan saya tidak pernah sama sekali. Bulan berikutnya ya datang ya tidak, kan agak sulit juga untuk itu. Jadi itu. Saya tidak menutup itu adalah tantangan yang sangat bagus gitu ya untuk mengklasifikasi itu. Tapi namanya juga klasifikasi, namanya juga simplifikasi, namanya juga penyederhanaan agar mudah kita menganalisisnya. Di situ ada konsekuensi yang harus disadari sejak awal bahwa temuannya nanti selalu ada deviasi, ya selalu ada deviasi. Tidak ada masalah karena deviasi kan ada batas kebolehannya kan.